Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah milik rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Itu sebabnya, para petani di Desa Parekaju, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, sangat berterima kasih kepada jajaran TNI, khususnya kepada pihak Koramil 140304 Bukong atas pengadaan ternak itik. Bantuan itik atau entok ini berasal dari pihak Pertamina, Unit Pemasaran 7 Makassar, atas mediasi dan Ramil 140304 Bukong, Letnan 1 Infantri Agus Purwono. Awal saya berbicara dengan Pak Sarip pada saat pertemuan di Depot Pertamina pada saat buka bersama, Pak Sarip bertanya apakah Pak dan Ramil ada keluh kesahnya masyarakat. Saya sampaikan ada. Karena pertama saya datang ke sini berbicara masalah pertanian, pas saya datang ke Parekaju ini, di sini pertaniannya bukan dikatakan gagal, tapi sedikit memperhatinkan. Makanya saya punya inisiatif dibandingkan 4 wilayah saya yang lain. Ini yang pertama mau saya jadikan desa binaan khusus Koramil. Bagaimana caranya pertanian yang selama ini di sini bukan dikatakan gagal, tapi kurang memuaskan, bisa berkembang dengan pesat. Kebetulan Pak Sarip memberikan lampu hijau. Pertamina siap membantu permodalan. Makanya dari Piromanda minta, Kecamatan Buah, dari Noling minta, dari Pirowali Pondrang minta, tetap saya kesini larinya. Karena awal mula saya berbicara dengan Pertamina Parekaju ini. Karena asumsi awalnya kenapa ada peternakan, padahal itu pekerjaan awalnya kan padi. Bahwa banyak alokasi waktu petani itu yang tidak terpakai. Katakanlah misalnya, sudah nanam padi kan dia lebih banyak di rumah. Nah, banyak sumber dayanya yang terbuang. Sehingga kita mencarikan jenis usaha yang di satu sisi tidak menguras waktunya, tapi dia bisa berbagi. Ya? Nah, sehingga kemarin itu awalnya berat saja dengan ini pangan. Saya diskusi dengan pihak Pertamina, dia bilang, apalagi nih Pak Prof, kira-kira anunya. Saya bilang, wah kalau seperti itu kita pikirkan Pak, ini kan nonsen itu program pemberdayaan, mau meningkatkan kesejahteraan, itu kalau asumsinya seperti itu. Jadi padahal sebenarnya waktunya mereka banyak. Coba kita pikirkan, dia menanam padi, setelah menanam padi kan ke rumah, nanti pada saat memumpukan baru ke sawah lagi. Mungkin pada saat penyiangan ya, tapi sehingga banyak waktunya. Nah, alhamdulillah yang merespon banyak juga ini adalah wanita. Jadi kan ini yang perlu coba nanti ditanya ini ke wanita gimana perasaannya setelah dia ternyata lebih banyak di rumah, setelah dia ada aktivitas ini kan. Wah ini saya surprise juga ini, awalnya kan bikinnya gimana nih bapak-bapak ini mengolah waktu pada saat harus memupuk, dia harus belajar, ternyata ini yang ibu-ibunya ini yang agresif, ya bolehlah saya kira. Bantuan ini sangat menyentuh kepada masyarakat kami, terkhusus di Desa Parekaju. Kenapa? Karena memang dari tadinya ini pembentukan ini sebenarnya untuk masyarakat kelompok tani di sini kayaknya tidak terlalu yakin kebenaran kelanjutannya, sehingga dalam bentuk kepengurusan itu memang dari pendamping termasuk dan Ramil dan Pak Prof dan termasuk dari pendamping lapangan itu kayaknya setengah mati kita memberikan pemahaman. Tapi ada dari mitra-mitra kerja kita ini memberikan, termasuk juga saya termasuk sekretaris Ketina Kabupaten Luwu. Dalam saya tanya masyarakat bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Petani itu salah satu dari program ini di BUMN itu tanggung jawabnya, sehingga jangan ragu bahwa program ini tidak akan berkelanjutan. Sehingga sampai hari ini berjalan program diusulkan dari atas, termasuk program ternak IT ini masyarakat kami terutama dari kelompok ibu-ibu bekerja sama dengan dan Ramil kemarin kita usul kelompok ibu-ibu karena itu yang paling pas untuk melihara ini dengan bapak pendamping lapangan. Hingga pada hari ini persoalan hambatan memang yang seperti yang dalam temuan rapat itu salah satu, bahwa karena belum biasanya masyarakat kita ini, ibu-ibu tani kita ini memelihara. Memang perlu petunjuk selanjutnya untuk dididik bagaimana untuk pengembangan itu yang sesungguhnya. Kalau persoalan kandang saya kira karena ini itu dilengkapi dengan
pakannya. Kemudian di Bumrat ini perlu kami sampaikan di sini bahwa kita sangat bersyukur karena semua fasilitas termasuk ATK kantor dan gudang itu sudah terpenuhi, dan memang harapan petani ke depan ini bukan hanya itik. Jadi kalau kita di sini bersama dengan kemitraan yang ada, ini langkah awal untuk pemeliharaan itik. Mudah-mudahan ke depan berkembang bukan hanya di Desa Parekaju, tapi ya seluruh Kabupaten Luwu kalau bisa. Ya, kami merasa berterima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam bantuan ini. Karena dengan adanya bantuan ini kami merasa bersyukur ada tambahan hasil untuk khususnya perempuan. Waktu sudah tidak ada yang terbuang, semuanya kami kerjasama dengan laki-laki. Pengadaan ternak unggas itu sangat terasa hasilnya bagi masyarakat setempat yang dikembangkan lewat Badan Usaha Milik Rakyat atau disingkat Busrat. Untuk itu, pihak Koramil, pemerintah setempat, dan perwakilan Pertamina Makassar belum lama ini melakukan pertemuan dengan warga Parekaju untuk mengetahui lebih lanjut hasil dari beternak itik tersebut. Tujuan saya cuma satu, yang saya inginkan sesuai dengan harapan saya. Dengan adanya Pertamina, dengan adanya bantuan dari Pertamina, baik dari pertanian nanti dalam ke sawah, ke perkebunan, sekarang sudah datang dalam bentuk bebek. Parekaju mau diekspor. Saya mengekspor Parekaju ini sesuai dengan keinginan saya. Biar wilayah Palopo tahu, Luwu Raya tahu kalau Parekaju ini sudah ada kerjasama dengan Pertamina untuk meningkatkan taraf ekonomi. Jadi saya harapkan tolong yang sudah ada bantuan dari Pertamina dijaga dengan baik, ditingkatkan. Dalam pertemuan tersebut, Dan Ramil, pemerintah setempat, dan Wakil Pertamina Makassar lewat Busrat mendengarkan aspirasi warga terkait peternakan itik lewat Busrat setempat. Dari perkembangan yang kami lihat selama 12 hari ini, apalagi cuaca yang begitu ekstrim, yang tidak bersahabat, sehingga kita lihat ini ternak yang ada di kandang sempat mengganggu kenyamanan daripada masyarakat. Nah, di sini kita lihat bahwa mungkin perlu kita cermati kandang yang kita bikin ini supaya ada sedikit dibuka atap, diganti dengan atap yang transparan yang tembus cahaya masuk, supaya itu ketika matahari panas di dalam itu kering kandang, sehingga itu bau tidak terlalu menyebar. Yang kedua, saya juga minta maaf kepada Pak Prof mungkin atau pengelola karena melampaui daripada anjuran yang diberikan, karena itu hari kami dibawakan terpal untuk melapisi daripada tempat bertelur untuk menghilangkan mengatasi kotoran itu. Kami tidak pakai itu terpal Prof, tapi kami ganti dari. Kemudian kami ampari sekam di atasnya, karena perhitungan kami seperti ini. Kalau kita pakai terpal itu malah menambah bau karena tidak akan kering, tinggal airnya. Itu artinya kondisi-kondisi lapangan itu Bapak Ibu bisa mengantisipasi seperti itu. Sehingga nggak usah tunggu saya gitu ya. Kalau ada hal yang bisa tertangani dan itu kan lebih cepat penanganannya. Dan itu dengan sendirinya juga Bapak-bapak itu kan bisa belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hanya dari kelompok 2, bisakah kita dikasih fasilitas sepatu bot sama masker? Yang kedua Pak, bagaimana hasil telur itu selama ini mau dibagi atau bagaimana? Kalau perlu memang itu ada tempat penyimpanan, jangan dibawa ke rumah lah, gitu ya. Ada tempat penyimpanan di situ, tak apa-apa ditulis ini siapa punya. Adapun Busrat sebagai korporasi usaha UMKM merupakan solusi terhadap kelemahan struktural koperasi, usaha kecil dan mikro untuk menjadi lembaga pelaku ekonomi. Busrat atau BUMR memiliki posisi yang sejajar dengan badan-badan usaha lain sesuai dengan strategi pemberdayaan ekonomi Pancasila.
kesejajaran ini karena Busrat juga memiliki posisi tawar untuk bersinergi dan bekerja sama dengan usaha besar. Hal ini pernah disampaikan oleh pengusaha nasional Tanri Abeng yang juga penggagas berdirinya Busrat. Busrat didirikan di masa Tanri Abeng masih menjabat Menteri Negara Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Menurut Tanri Abeng yang pernah berjulukan Direktur 1 miliar ini, BUMR memiliki skala ekonomi sesuai prinsip pengelolaan usaha yang efisien. Produksinya disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau industri pengguna bahan baku. Tanri Abeng menegaskan, Busrat atau BUMR harus menjadi organisasi bisnis yang dikelola secara profesional agar memiliki eksistensi bahkan pertumbuhan yang berkesinambungan. Kehadiran Busrat merupakan solusi yang berkualitas bagi industri besar secara berkesinambungan. Kemitraan antara Busrat atau BUMR dan usaha besar tercipta karena keduanya saling membutuhkan dan dapat bekerja sama serta berkomunikasi dalam gelombang yang sama. Busrat sektor pertanian misalnya dapat mengakses sumber pendanaan inklusif untuk meningkatkan produktivitas sekaligus ketahanan pangan nasional. Menurut Tanri Abeng, Busrat hanya dapat tumbuh dan berkembang jika Busrat beradaptasi dengan hukum bisnis yang fundamental. Istilahnya, business starts from market, alias tidak ada pasar, tidak ada bisnis. Model ini melahirkan mutual benefit antara industri dan trade dengan BUMR yang memiliki UMKM. Pasalnya, industri mendapat jaminan suplai bahan baku sesuai jumlah dan kualitas yang dibutuhkan dari BUMR. Praktek monopolistik dari industri sebagai pembeli tunggal dari ratusan bahkan ribuan usaha mikro dan kecil akan berakhir dengan hadirnya BUMR. Sebab BUMR memiliki daya tawar terhadap industri dagang besar. Dengan demikian, monopoli berhadapan dengan monopsoni yang secara logika bisnis akan melahirkan harga yang saling menguntungkan melalui musyawarah untuk mufakat. Lewat BUMR atau Busrat, kembali konsep usaha bersama dengan asas kekeluargaan sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi Pancasila. Rusman S, Palopo TV. Bagaimana? Ini ambil saja. Ya. Ya oke.